Halo semua, ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah proses yang penting banget, yaitu asuhan keperawatan untuk pasien osteoporosis. Ini bukan sekedar ngerawat biasa loh, tapi sebuah pendekatan yang sistematis buat mastiin kualitas hidup pasien jadi jauh lebih baik. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, emangnya gimana sih cara perawat profesional menangani osteoporosis? Ini jelas bukan cuma soal kasih obat ya, prosesnya itu cermat banget, persis kayak detektif yang lagi mencahin kasus. Yuk, kita ikuti jejaknya dan mulai investigasi kita bareng-bareng. Oke, langkah paling awal dalam proses keperawatan itu namanya pengkajian. Anggap aja ini tahapnya para detektif ngumpulin barang bukti. Jadi perawat itu benar-benar ngumpulin semua data dan petunjuk buat dapat gambaran utuh soal kondisi pasien. Jadi, investigasinya dimulai dari mana? Ya, dari keluhan pasiennya langsung. Ini petunjuk utamanya. Biasanya, mereka ngeluh nyeri tulang, terutama di punggung, terus sakit kalau gerak atau berdiri lama. Kadang, mereka juga bilang gampang banget patah tulang. Bahkan, ada yang sadar tinggi badannya berkurang atau posturnya jadi bungkuk. Semua ini sinyal awal yang harus ditangkap. Nggak berhenti di situ. Perawat bakal kepo lebih dalam lagi soal gaya hidup pasien. Misalnya cukup nggak sih asupan kalsium sama vitamin D-nya? Ada kebiasaan merokok atau minum alkohol nggak? Terus gimana soal aktivitas fisik atau olahraganya? Bahkan paparan sinar matahari pun ditanyain. Kenapa? Karena setiap poin ini adalah faktor risiko yang bisa jadi akar masalahnya. Tadi kita sempat sebut kifosis ya. Apa sih itu? Gampangnya gini deh. Kifosis itu istilah medis buat postur tubuh yang membungkuk ke depan. Nah, ini salah satu tanda fisik yang paling kelihatan dari osteoporosis, di mana tulang belakang itu mulai lemah dan akhirnya melengkung. Nah, semua keluhan pasien tadi yang sifatnya katanya, sekarang harus dibuktikan secara objektif lewat inspeksi fisik. Di sini, perawat akan mengamati langsung, benar nggak posturnya bungkuk? Ada penurunan tinggi badan nggak? Cara jalannya gimana? Ada yang aneh? Ada keterbatasan gerak nggak? Semua ini adalah data visual yang menguatkan bukti-bukti awal tadi. Oke, semua barang bukti udah kekumpul. Sekarang waktunya si detektif, maksudnya perawat buat menyimpulkan. Kita masuk ke tahap diagnosis. Disinilah semua data tadi dianalisis untuk ngasih nama pada masalah-masalah keperawatan yang paling inti. Dan biasanya, dari semua data yang kelihatannya rumit itu, ujung-ujungnya akan mengerucut ke 4 masalah utama. 4 diagnosis keperawatan yang jadi fokus utama rencana perawatan nanti. Yang pertama, dan ini yang paling sering dirasain pasien, adalah nyeri akut. Ini bukan sekedar pegel-pegel biasa ya, rasa sakitnya ini datang langsung dari kerusakan struktur tulang yang udah rapuh. Ini jadi prioritas utama karena nyeri yang hebat bisa bikin pasien nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, rasa nyeri tadi itu punya efek domino. Masalah berikutnya muncul, gangguan mobilitas fisik. Coba bayangin aja, kalau setiap gerak itu sakit karena tulangnya lemah, pasti kemampuan pasien buat bergerak bebas jadi terganggu banget kan? Nyeri dan susah gerak ini jadi lingkaran setan yang harus diputus. Diagnosis ketiga ini soal antisipasi, soal pencegahan, yaitu resiko cedera, terutama fraktur atau patah tulang. Kenapa ini penting banget? Karena buat pasien osteoporosis, kesenggol dikit aja bisa berakibat fatal. Jadi mencegah cedera itu jadi prioritas mutlak. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah defisit pengetahuan. Ini sering banget disepelekan, padahal kuncinya ada di sini. Banyak pasien nggak ngerti sepenuhnya kondisi mereka, atau apa yang harus dilakuin. Jadi, edukasi itu penting banget, biar pasien bisa ikut aktif dalam perawatannya sendiri. Oke, masalahnya udah jelas. Terus gimana? Nah, disinilah kita masuk ke tahap intervensi alias bikin rencana aksi. Perawat akan merancang strategi yang spesifik untuk mengatasi setiap diagnosis yang udah ditegakkan tadi. Kita lihat ya, buat nyeri akut, rencananya tuh detail banget, nggak cuma langsung kasih obat, mulai dari mengukur seberapa parah nyerinya, bantu cari posisi yang paling nyaman, ngajarin teknik relaksasi kayak napas dalam, sampai tentunya kerjasama dengan dokter buat kasih obat pereda nyeri. Sekarang, buat ngatasin risiko cedera, fokusnya jelas, 100% pencegahan. Ini soal menciptakan lingkungan yang aman di sekitar pasien. Misalnya, singkirin karpet yang bikin gampang kepleset, pastiin pencahayaan cukup, sampai menganjurkan pakai alat bantu jalan kalau perlu. Ini ibaratnya kita bikin peta keamanan buat pasien. Nah, untuk masalah kurangnya pengetahuan, solusinya adalah pemberdayaan. Perawat itu bukan cuma ngasih tahu, tapi benar-benar ngedukasi. Menjelaskan tentang penyakitnya, kenapa makanan tinggi kalsium itu penting, olahraga apa yang aman, sampai kenapa berjemur di pagi hari itu bagus. Intinya, pasien dibekali alat untuk merawat dirinya sendiri.
Rencana udah ada, sekarang waktunya eksekusi. Kita masuk ke tahap paling menentukan, implementasi dan evaluasi. Di tahap inilah semua rencana tadi dijalankan, dan yang paling penting kita ukur hasilnya. Apakah semua rencana kita tadi beneran berhasil? Jadi alurnya simpel banget sebetulnya. Ada rencana yang udah kita susun, terus kita lakuin atau pelaksanaan, dan terakhir kita cek hasilnya lewat evaluasi. Ini adalah sebuah siklus yang nggak pernah berhenti, tujuannya untuk memastikan pasien dapat perawatan terbaik. Terus gimana kita bisa bilang perawatannya sukses? Nah, tolak ukurnya itu jelas banget dan fokus ke pasien. Nyerinya berkurang atau bahkan hilang. Pasien bisa beraktivitas lagi dengan lebih baik. Gak ada cedera atau patah tulang baru. Dan yang paling penting, pasien jadi paham cara mencegah dan bisa menerapkan pola hidup sehat. Itulah tujuan akhirnya. Nah, setelah kita lihat barang-barang proses yang begitu terstruktur ini, coba deh kita renungkan sejenak. Pengetahuan tentang langkah-langkah perawatan ini kira-kira bisa bantu Anda atau mungkin orang-orang terdekat Anda dalam menghadapi atau bahkan mencegah osteoporosis, enggak ya? Coba dipikirkan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.